Mungkin cuma antum ini yang jadi kepala TPA kalau saya lihat. Iya, cuma beliau ini yang seusia beliau ini yang masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, di program Pintu Religi Penyuluh Agama kali ini, video kali ini saya tidak ceramah seperti biasa. Kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semuanya, ingin mendengarkan sebuah kisah inspirasi yang menurut saya ini penting bagi kita, bagi para remaja, karena inspirasi itu bisa membuat kita lebih pede, lebih ada gairah untuk belajar, dan terutama termotivasi untuk menjadi orang yang lebih berguna lah. Nah, kali ini di samping saya ini saya tidak sendirian. Beliau ini Ustadz Gufron Arsyah Prawira. Saya cukup agak lama hafal nama beliau ini karena terlalu panjang sekali. Dan sedikit beliau ini, salah satu beliau saat ini mengenyam pendidikan S1. Insya Allah tahun depan akan selesai di UIN ya. Amin, insya Allah. Di UIN. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi UIN? Jadi saya sedang ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa UIN yang sekarang ini, Dato Krama Palu ya? Yes. Palu. Jurusan apa Ustaz? Bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam. Ini kalau jadi penyuluh ini tepat sudah berdasarkan jurusan ini, bimbingan konseling Islam. Tahun depan selesai Ustaz ya? Insya Allah. Dan beliau juga merupakan salah satu kepala TPA Qurrata A'yun yang ada di Dapalak Ustaz ya? Iya, di Dapalak. Dan konon ceritanya punya cabang. Iya, ada. Di Palu. Nah, ini yang perlu saya mau kuliti nih, mau kepo ini. Kenapa bisa terinspirasi mau menjadi kepala TPA? Padahal masih muda begini, kenapa tidak ambil yang lain? Anak-anak muda itu kan biasanya hobinya bola, hobinya basket, sepeda, renang, lari, macam-macam lah. Tapi ini kayaknya langkah ini, unik ini. Orang-orang begini mau hampir punah seperti ini. Ini kita inspirasi nih teman-teman, sahabat-sahabat, supaya benar-benar khususnya masyarakat Toli-Toli itu bisa paham, bisa mengerti ternyata sosok remaja itu untuk menjadi TPA itu ternyata bukan hal yang sensitif, bukan hal yang bukan hal yang agak sedikit ditakut-takuti nanti orang tua, ternyata tidak. Makanya kita mau gali-gali ini, kenapa beliau ini, apa latar belakang beliau sehingga beliau ini memilih untuk menjadi kepala TPA Qurrata A'yun. Masya Allah. Kemudian beliau juga beliau punya profil ini menjadi duta DPK di BKPRMI bagian apa? Bagian LPPTK. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengurus TPA, persyaratan TPA, nanti bisa hubungi beliau nanti, atau bisa nanti ditulis di kolom komentar nanti saya akan kirimkan nomor beliau nanti. Dan terakhir beliau ini masih single, si jomblo. Ini kesempatan untuk anda ini. Oke, teman-teman dimanapun anda berada, kali ini kita akan berdiskusi ringan saja dengan Ustadz Gufron. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah bisa bersedia ngobrol-ngobrol di program ini Ustadz, Pintu Religi Penyuluh Agama. Allah, insyaallah. Jadi saya punya program ini rutin yang namanya program Pintu Religi Penyuluh Agama Ustadz. Nanti bantu di share Ustadz sebanyak-banyaknya ini. Insyaallah. Nah, ini nama asli siapa Ustadz? Ya. Nama asli siapa? Nama
Asli saya Gufron Alsyah Prawira. Cukup panjang Ustaz ya. Ya, lumayan. Itu kurang lebih apa artinya Ustaz? Saya ketahui secara dalam. Oh, ini hebatnya beliau nih. Belum mengetahui secara dalam. Berarti luar juga masih belum tahu. Makanya kalau buat nama jangan terlalu panjang-panjang. Ustaz, mau tanya Ustaz, itu apa latar belakang sampai mau terjun untuk menjadi kepala TPA itu apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimanapun saudara-saudaraku yang berada, alhamdulillah tentunya mendatangi latar belakang. Iya, latar Saya belakang. menjadi kepala TPA itu semenjak waktu COVID-19. Ya, Jadi waktu COVID-19 karena perkuliahan itu diliburkan oleh pihak rektorat kampus, maka saya pulang ke rumah daripada hanya tidak ada pekerjaan, maka terinspirasi ya, bagaimana membuat suatu kegiatan yaitu yang bernilai-nilai positif, yang berkebaikan, maka alhamdulillah terjadilah dibentuk TPA-nya. Jadi ada masjid atau musola yang ada di dapur situ. Saya datangi panitianya, saya bermohon meminta bagaimana supaya ada kegiatan anak-anak keagamaan. Waktu itu masa COVID-19, tapi waktu itu sudah mereda juga COVID. Alhamdulillah sampai saat ini TPA sudah berjalan kurang lebih sudah 3 tahun. Ya. Itu bagaimana asal muasal nama TPA Qurrata Ayun itu? Untuk asal mulanya TPA Qurrata Ayun itu, lalu saya tidak sendiri waktu mendirikan itu. Saya bersama imam Masjid Babu Salam di Nopi, namanya Ustadz Ruslan. Beliau saya ajak, saya rangkul beliau untuk bantu sama-sama sebagai guru. Jadi saya waktu itu bincang-bincang musyawarah kira-kira apa yang cocok jadi nama TPA. Jadi kata beliau nama bagusnya Qurratu Ayun, karena Qurratu Ayun itu ada dalam doa ya, penyejuk hati seorang anak, untuk bukan hanya untuk penyejuk untuk orang tuanya, tapi insya Allah untuk agama, bangsa dan negara. Jadi memang awalnya hendak untuk apa, mau berkeinginan untuk dibuat kegiatan pengajian untuk anak-anak itu ternyata dari COVID-19 tuh ya? Iya, dari COVID-19. Itu kondisi anak-anak di kompleks itu seperti apa sebenarnya? Waktu itu COVID-19 itu kita masih mengikuti mengikuti peraturan pemerintah, tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu oke. Ini ya agak-agak menarik ini. Kemudian ini lagi pertanyaannya nih, Ustaz. Kenapa mau jadi kepala TPA, Ustaz? Ya, saya menjadi kepala TPA. Hobinya apa? Ya? Hobinya apa sekarang? Hobinya. Ya, Hobinya. Ya, saya juga masih bingung. Ini aneh langkah ini manusia ini. Hobinya saya memang nama suka. bingung, hobi bingung. Ya nanti identitasnya bingung juga. Ya, hobi saya memang lebih suka dengan anak-anak. Menyayangi anak-anak. Memang kultur itu dengan anak-anak aja ya. Iya, suka dengan anak-anak. Terus lantas kenapa tidak memilih saya bagian pengurus masjid saja, saya bagian ini saja. Kenapa memilih untuk jadi kepala TPA ini? Ya, alhamdulillah kemarin sudah kan, waktu itu kan sudah pada pengalaman. Jadi suatu masih sekolah sebelum masuk perkuliahan sudah pengalaman jadi pengurus masjid, sebagai muadzin, kemudian dilanjutkan dengan sebagai ketua remaja masjid. Jadi ya saya memberanikan diri lagi untuk menjadi kepala TPA. Itu lebih, apalagi kita memikirkan generasi Qur'ani sekarang ini. Apa yang dipikirkan Ustaz? Apa yang dipikirkan untuk anak-anak sekarang ini? Apakah mereka sekarang ini sudah jauh dari nilai-nilai agama atau bagaimana menurut pandangan Ustadz yang Ustadz lihat berdasarkan pengalaman di lapangan? Ya, kalau saya melihat sih sekarang banyak anak-anak sekarang ini sudah jauh dengan pandangan agama.
khususnya orang tua ini sekarang ini sudah banyak tidak memperhatikan anak-anaknya di rumah. Apalagi sekarang generasi sekarang ini sudah banyak dengan hancur, mulai dari narkoba, merokok, bahkan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Maka itulah peran aktifnya kita sebagai orang tua, begitu juga peran aktifnya para penyuluh agama, peran aktifnya para BKPRMI, dan generasi dan para orang tua yang memikirkan tentang generasi kita ini. Oh, Masya Allah. Ini semakin menarik ini, Ustaz. Ini kan untuk menjadi kepala TPA itu sebenarnya gampang atau susah, Ustaz? Kalau untuk menjadi kepala TPA itu sebenarnya sih gampang. Gampang susah. Hanya di situ ada ujiannya biasanya. Ujiannya seperti apa? Contohnya ujiannya ada cara fitnah ke kita. Contohnya misalnya anak-anak kita ini kenapa tidak masih di Iqra 6 terus misalnya, tidak dilanjut sampai Al-Quran. Tapi kan namanya kita kan setiap anak itu kan berbeda EQ-nya. Iya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang setengah mati dia menanggapi apa yang kita sampaikan. Berarti kurikulum TPA Kertajun ini itu ambilnya di mana, Ustaz? Untuk kurikulum yang kita gunakan berpedoman di mana? Ya, kita untuk kurikulum yang kita gunakan berpedoman pada LPPTK BKPRMI. Oh, LPPTK BKPRMI. Iya, ada memang bukunya. Supaya teman-teman tahu kan? Iya. Oh, berarti ya, juknisnya itu memang resmi, Ustaz ya? Iya. Berdasarkan standar nasional ya. Betul. Standar nasional, Masya Allah. Iya, ini Ustaz ya. Ini sekarang untuk banyak remaja-remaja yang tidak mau terlibat dengan pengurusan menjadi bagian dari keagamaan, Ustaz, menjadi organisasi, apalagi mau menjadi kepala TPA itu, Ustaz. Sekarang anak-anak muda itu alergi sekali dengan itu. Itu apa saran atau apa yang mau disampaikan tentang dengan anak-anak muda yang alergi dengan fobia dengan agama itu, Ustaz? Jadi pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, ya mari kita pikirkan generasi kita saat ini, karena mereka adalah saudara muslim kita juga. Ya, mari kita pikirkan bagaimana supaya generasi kita ini menjadi generasi yang baik, generasi yang penerus bangsa Indonesia, penerus agama, sehingga bisa bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk banyak orang lain. Karena sekarang generasi kita ini sekarang banyak hancur ini karena kurangnya pedalaman agama pada diri mereka. Itu kalau hancurnya generasi muda karena kurangnya pendalaman agama. Mau tanya lagi. Iya. Mulai sejak kapan itu mulai ditanamkan pendalaman agama supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang bom waktu nanti akan menghancurkan dirinya atau keluarganya? Bagaimana itu? Mulai usia kapan itu ditanamkan nilai agama? Oh ya, untuk menanamkan nilai agama itu contohnya itu di usia sejak dini. Karena sejak dini, makanya TPA itu memang sengaja dibuat untuk apa? Supaya pembinaan. Iya, untuk pembinaan, kemudian untuk mengisi hati anak-anak, ya. Untuk membekali lah bahasanya. Iya, makanya untuk memberikan pembekalan anak-anak itu harus di usia dini. Harus di usia dini. Kalau sudah di usia remaja itu mereka agak sulit untuk diarahkan. Tapi ketika di usia dini, di usia masih kanak-kanak, mereka gampang diarahkan. Mereka gampang dimasukkan di pikirannya. Makanya kenapa generasi kita ini banyak rusak, karena mereka tidak diberikan pembekalan agama. Seperti itu, Ustaz. Jadi apa tantangannya, Ustaz? Tantangan untuk menjadi pengurus TPA itu apa tantangannya? Tantangan dalam menjadi pengurus TPA itu kepala TPA-nya atau pengurus TPA-nya itu salah satunya fitnah. Itu tidak naiknya anak-anaknya, tidak lancar. Jadi dianggap gurunya itu sebagai tidak memikirkan, maksudnya tidak fokus. Padahal guru TPA itu sudah berusaha semaksimal mungkin supaya anak-anak di TPA itu, santri-santrinya itu bisa pintar membaca Quran, tapi kembali kepada anaknya tersebut. Kemudian juga kembali kepada orang tua.
Karena yang paling banyak berperan itu selama satu kehidupan bersama 1 kali 24 jam itu orang tua. Ya, Begitu juga di sekolah. Di sekolah anak-anak hanya berapa jam. iya. Begitu TPA, TPA itu hanya maksimal di TPA itu hanya 1 jam. Bahkan tidak sampai 1 Setidaknya jam. ada kolaborasi ya, antara orang iya. tua dengan guru. Ada kolaborasi. Satu lagi pertanyaannya Ustaz. Ini kenapa itu untuk menjadi pengurus-pengurus keagamaan itu anak-anak muda kurang Ustaz? Apalagi TPA itu. Itu kenapa biasanya seperti itu? Kebanyakan orang-orang tua yang menjadi kepala TPA kan. Iya betul. Mungkin cuma antum ini yang jadi kepala TPA kalau saya lihat. Iya, cuma beliau ini yang seusia beliau ini yang masih muda menjadi kepala TPA ini. Iya. Yang setahu saya sih seperti itu. Iya. Itu Iya. apa anunya? Kemarin sempat itu saya sampaikan Ustadz Solehan, sempat waktu itu ada yang bertanya, kenapa TPA di Kuratuain dapat terlalu muda sekali? Iya. Kenapa tidak ada yang lebih tua kah? Saya menjawab, ada sebenarnya yang lebih tua, tapi mereka kesibukannya mereka itu tidak bukan hanya di situ saja. Jadi saya maunya TPA itu harus fokus tentang pembinaan agama, karakter, akhlak karimah kepada anak-anak. Kalau hanya yang tua saja yang bergerak, maka yang muda itu tidak mungkin yang tua hanya bergerak, masa muda tidak bisa bergerak. Ya, saya rasa memang tepat sekali, memang saatnya yang muda untuk saatnya yang muda tampil di depan. Tampil. Karena yang muda itu kan memiliki semangat, memiliki kemauan yang punya kreativitas juga, memiliki kreativitas, kemudian inovasi. Tapi memang sudah tepat, sudah pemuda itu harus tampil di depan. Saatnya sekarang ini. Terakhir Ustaz, apa yang ingin disampaikan khususnya masyarakat Toli-Toli bagi remaja-remaja dan anak-anak di usia dini Ustaz, khususnya sekarang ini narkoba, pergaulan bebas, apa yang ingin disampaikan Ustaz sebagai kepala TPA Kurata Ayun ini? Oke, pesan saya kepada seluruh anak-anak muda, khususnya para orang tua, para mubalik, para ustadz, para alim ulama yang terhormat dimanapun kita berada di Kabupaten Toli-Toli, mari kita sama-sama berperan aktif dalam pembinaan akhlakul karimah, pembinaan karakter pada anak-anak kita baik dari usia dini maupun sampai dengan remaja. Jangan sampai daerah kita Kabupaten Toli-Toli ini menjadi angka yang paling besar pergaulan bebas, khususnya di narkoba. Nah, ini kita jaga, jangan sampai daerah kita masih terancam dengan narkoba. Maka itu sama-sama kita berantas, sama-sama kita jaga anak-anak kita dari hal-hal yang negatif. Berikanlah hal-hal yang positif. Mari pemerintah Kabupaten Toli-Toli pikirkan generasi kita, jangan sampai generasi kita ini hancur dan rusak karena hanya gara egonya kita sendiri. Insyaallah. Luar biasa nasihat dan pesan dari Kepala TPA Ustaz Gufron Arsyah Prawira. Semoga bincang-bincang yang walaupun durasinya tidak lama, tapi setidaknya ini sudah memberikan karya baru, bisa memberikan bisa memberikan keteladanan bagi remaja-remaja, bisa terbuka pikirannya, bisa ada manfaatnya lah dari video ini, sehingga dengan video ini bisa melahirkan generasi-generasi remaja untuk menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Ini yang diharapkan. Terima kasih atas partisipasinya Ustadz, atas bincang-bincangnya pada hari ini. Semoga Ustadz diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga dapat memberi kontribusi yang banyak Ustadz untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Jadi terima kasih di program di program Pintu Religi Penyuluh Agama bersama dengan saya sendiri Ustadz Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan, dengan Kepala TPA Kurata Ayun, ya, Ustadz Gufron Arsyah Prawira. Ya, terima kasih undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.